Kajian Dalilul Falihin ya, kitab Dalilul Falihin syarah kitab Riyadhus Shalihin. Masuk ke bab baru, yaitu babun fil yaqini wat tawakkal, yaitu ya bahasa Indonesia sih, dua-duanya sudah jadi bahasa Indonesia gitu ya, tapi ya maknanya beda. Kalau yakin mungkin samanya, yakin itu artinya amat-amat yakin, itu kebalikan dari ragu gitu ya. Kalau yakin itu artinya tidak ada keraguan sama sekali. Mungkin maknanya sama dalam bahasa Indonesia gitu ya. Yakin itu maknanya demikian. Ini tawakal nih yang masalah nih, kalau tawakal menurut bahasa Indonesia apa? Nah, tapi yang sebelumnya ya, susunannya ini bab ke-7 nih ya. Bab ke-7 yaitu tentang yakin dan tawakal. Karena ini tidak bisa dipisahkan gitu ya, antara yakin dan tawakal itu tidak bisa dipisahkan. Nah, bab sebelumnya yaitu tentang takwa. Nah, di mana nih terakhir yang kemarin nih ya, pembahasan tentang takwa, yaitu nih yang terkait dengan bab berikutnya, bab sekarang ini yakin dan tawakal. Ya, buah dari takwa. Nah, itu buah dari takwa itu yaitu yakin. Ya, buah dari takwa itu adalah yakin tentang ininya, yaitu la haula wala quwwata wa annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra. Nah, ini jadi yakin akan hal ini, yaitu ya menjadi orang yang bertakwa ya, atau takwa itu buahnya adalah yakin bahwa la haula wala quwata illa billah, ya tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali itu oleh Allah. Wa annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, dan dirinya itu tidak memiliki kekuasaan apapun bagi dirinya. Jadi seseorang ya tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan sedikit pun bagi dirinya untuk memberi manfaat ataupun memadorotkan. Nah, maka akan mengalir seperti mengalirnya itu mengikuti la haula wala quwata illa billah. Ya, mengalir itu hidupnya itu mengalir dan mengikuti itu la haula wala quwata illa billah, artinya bukan oleh dirinya, karena dirinya sendiri itu yang namanya la haula wala quwata illa billah itu artinya tidak bisa sama sekali sedikit pun memberi manfaat ataupun memadorotkan. Nah, maka lajulah gitunya, mengalirlah hidupnya itu di atas di atas kalimat gitu, la haula wala quwata illa billah. Nah, sementara kalimat tersebut menurut sebuah hadis, kalimat la haula wala quwata illa billah itu pusaka surga dan akan kembali ke sana. Nah, hidupnya mengalir di atas perahu, anggaplah gitunya. La haula wala quwata illa billah itu kalau dianggap perahu nih, dengan takwa ini akan yakin gitu tentang la haula wala quwata illa billah. Dari yakin pun kudu karasa heula. Kudu karasa gitu, benar-benar terasa gitu bahwa sebagai yang namanya manusia itu adalah la haula wala quwata illa billah. Ulah hafal cangkem, malah la haula wala. Naon maksudnya teh? La haula teh kepangke. Wah, bukan seperti itu la haula mah.
yakin nih tentang bahwa yang namanya manusia itu adalah tidak ada daya dan upaya, kekuatan, power dan sebagainya gitulah, kecuali oleh Allah. Nah itu yakin benar tentang hal tersebut. Nah artinya siapapun tidak memiliki kekuasaan bagi dirinya sendiri. Ini jangankan untuk orang gitulah ya. Bagi dirinya sendiri tidak bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan. Nah maka tata hidupnya itu akan mengalirlah, lajulah di atas kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah sementara kalimat tersebut itu la haula wala quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah, itu hadisnya, redaksi hadisnya ya. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah pusaka, salah satu pusaka dari pusaka-pusaka di surga. Nah ini kalimat penutupnya nih, kemarin pembahasan takwa. Wa zoharo bihaza. Nah dengan demikian akan nampaklah annal yakina wa tawakkala min samaroti taqwa, bahwa yakin dan tawakal itu buah dari takwa. Artinya bisa semacam syarat kah atau tahapan kah gitu ya. Kalau seseorang itu sampai kepada tahap yakin, itu harus menjadi orang yang bertakwa dulu. Gak mungkin orang tidak bertakwa yakin tentang akhirat, wah mustahil berarti. Nah sementara takwa itu kan dengan takwanya sendiri kan, ada yang secara khusus seperti Allah memerintahkan saum itu supaya jadi bertakwa. Ya kan ayatnya kan ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah kan ayat saum itu kan kutiba alaikumus syiyam, itu diwajibkan atas kalian saum. Ujung ayatnya kan la'allakum tattaqun, agar kalian jadi takwa. Kalau yang secara umum itu di surat Al-Baqarah ayat 20, yaitu ya ayuhan nas su'budu rabbakum. Nah ini umum berarti, wahai manusia ubudu, beribadah. Sudah gitunya kita memang suka mengartikan demikian. Beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, allazi khalaqakum walazina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi hanya dengan beribadah bisa menjadi orang yang bertakwa. Di antara yang disebut secara khusus yaitu ibadah saum tadinya, ya saum termasuk ibadah. Nah, dengan sampai kepada derajat takwa tersebut, nah maka baru bisa muncul di dalam hati itu rasa yakin, itunya rasa yakin, dan hidupnya itu akan tawakal. Karena arti tawakal secara bahasa itu berarti mewakilkan, menyerahkan, berarti seluruh hidupnya kepada Allah. Maka lajulah di atas perahu yang namanya la haula wala quwata illa billah. Aduh, ilmu kebatinan nih mah ya. Ilmu kebatinan oke mah ya. Tijalikeun nerangkeun ukieu geus cilaka we. Tijalikeun salah nerangkeun ukieu mah geus we. Nah itu yang kemarinnya bahwa ya maka nampaklah gitu dengan takwa itu nampaklah itu dengan takwa itu bahwa nampaklah bahwa yakin dan tawakal itu buah dari takwa. Nah sekarang ini babnya gitu, bab yakin ya, berarti kan ini lanjutan tahapan gitu ya dari takwa akan muncul dengan sendirinya gitulah. Jadi yakin dan tawakal ini akibat itu dari takwa. Nah di sini berlaku berarti sebab akibat. Kalau sebabnya tidak ada, mana mungkin akibatnya ada. Takwanya tidak ada, jangan harap bisa yakin.
Ya, jangan harap bisa yakin dan bisa tawakal berarti. Kecuali dengan tawakal yang salah kaprah. Itu kecuali dengan itunya tawakal yang salah kaprah. Di bab tawakal ini, yakin dan tawakal ini, di penulis kitab Riyadhus Shalihinnya, berarti kalau ini kan kitab syarahnya. Penulis kitab Riyadhus Shalihinnya Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi itu karya terbesarnya, kitab terbesarnya tulisan Imam An-Nawawi itu adalah Syarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim itu yang paling terkenal itu Syarah An-Nawawi. Ini diantara karya yang lainnya yaitu Riyadhus Shalihin lagi. Riyadhus Shalihin ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Karya yang lainnya yang terkenal yaitu hadis arba'in, terkenal tuh hadis arba'in. 42 hadisnya ada 42, itu ringkasan sebetulnya. Ringkasan seringkas-ringkasnya gitu dari yang namanya namanya juga sangat ringkas sih ya. 42 hadis itu hadis tentang Islam. Pokoknya mah seringkas-ringkasnya diringkas dengan 42 hadis Islam. Nah, ini di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya bab yakin dan tawakal ini Imam An-Nawawi memulainya dengan memasukkan ayat-ayat tentang yakin dan tawakal, kemudian hadisnya ada 11. Nah, ini mah kisi-kisi nya info ieu mah. Hadis pertama dari bab yakin dan tawakal ini adalah hadis yang menerangkan di antara isi hadisnya yang menerangkan tentang 70.000 orang umat Rasulullah SAW yang masuk surga tanpa hisab, dan mereka itu adalah orang-orang yang tawakal. Hiji syarat naget hiji kan sarupa tawakal, ternyata kan tawakal teh kitu sih kan ubi. Tawakal itu akan muncul dengan sendirinya, dengan yakinnya bersamaan munculnya yakin dan tawakal akan muncul dengan sendirinya karena itu adalah akibat dari takwa. Perintahnya tawakalnya ada di dalam Al-Qur'an banyak. Ini yang pertama nih ya, yakin dan tawakal. Disebutnya yakin dulu gitu, yakin dan tawakal. Nah, sekarang tentang judulnya dulu nih, yakin dan tawakal. Tadi mesti disamakan dulu, coba samakan dulu suaranya. Yakin itu apa, tawakal itu apa, supaya pembahasannya jelas nanti ke selanjutnya. Jangan diterangkan tawakal itu begini sementara yang ada di dalam misalnya tadi kan hadis yang pertama 70.000 orang dari umat Rasulullah itu masuk surga tanpa hisab nukumah yang tawakal, sementara tawakalnya kalau menurut tawakal di dalam bahasa kita atau tawakal menurut kelompok tasawuf parah, berarti malah mereka memaknai tawakal itu apa namanya ya, hanya sebagian gitu, sebagian yaitu bagian serahkan segala-galanya kepada Allah. Namanya kan sebutannya juga tawakal. Tawakal itu artinya mewakilkan, melimpahkan itunya segala-galanya kepada Allah. Maka serahkanlah segala-galanya kepada Allah. Dan jangan dah kesesatan pemahaman tentang tawakal. Kalau sudah menyerahkan segala-galanya sepenuhnya kepada Allah, artinya kita tidak boleh berusaha, sudah diam saja, nanti tunggulah Allah melakukan apa, karena kita sudah mempercayakan sepenuhnya segala-galanya kepada Allah. Nah, itu tawakal yang salah kaprah. Jangan-jangan itu merasa dirinya sebagai calon yang masuk surga tanpa hisab dengan pemahaman tawakal yang demikian, ya, berarti salah kaprah. Nah, jadinya coba samakan dulu suaranya, yakin itu apa gitu, tawakal itu apa.
Nah, harus disamakan dulu nih ya tentang ininya nih persepsinya tentang apa itu makna, apa itu yakin, apa itu tawakal. Yang pertama nih tentang yakin. Menurut makna bahasa, al-yakinu fil lughah. Makna yakin menurut makna bahasa, al ilmu allazi la syakka ma'ahu. Nah, ini menurut makna bahasa seperti ini, tapi nanti makna istilah juga tidak lepas dari makna bahasanya. Al ilmu al yakinu fil lughah, yakin menurut bahasa Arab, menurut bahasa atau secara sebutan nanti etimologi dari etimologi salah. Al ilmu adalah ilmu allazi la syakka ma'ahu, yang tidak terkontaminasi, tidak tercampuri, tidak atau bersih sama sekali dari ragu sekecil apapun. Nah, misalnya kalau di dalam Al-Quran yang zalikal kitabu la roiba, Al-Quran atau itulah Al-Quran, bukan Al-Quran itulah Al-Quran. Zalikal kitabu la roiba fihi, yang di dalamnya la roiba tidak ada sedikit pun, tidak ada atau apalah itunya. Di kita ini harus subjek dulu sih yang disebutnya di bahasa Indonesia mah. Tidak ada keraguan sedikit pun, keraguan macam apapun fihi di dalamnya. Artinya nih yang dengan kata-kata la roiba fihi, itulah Al-Quran. La roiba fihi, tidak ada sembarang, tidak ada segala macam, tidak ada sekecil apapun, sesedikit apapun keraguan di dalamnya. Tah, makna bahasa mah berarti apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hal yang yakin semuanya, tidak ada sembarang sekecil apapun keraguan. Dan yakin itu adalah ilmu, al-yakinu al-ilmu. Kalau seperti ini nih ya, contohnya misalnya, kalau seseorang melihat menjadi atau menjadi sebutnya menjadi saksi mata atas suatu peristiwa, lalu peristiwa tersebut menyebar hingga orang-orang tahu berdasarkan berita ada kejadian, ada suatu kejadian. Nah, orang yang mendengar, orang yang mendengar berita tersebut bisa sampai kepada yakin benar kejadian tersebut, apalagi kalau yang yang membawa beritanya menceritakannya sampai kepada hal-hal yang detailnya, tergambarlah peristiwa itu dari awal sampai akhir seperti apa berdasarkan yang menjelaskan. Dan yang mendengar itu percaya orang ini tidak berdusta. Ternyata setelah cross check lah ya, di cross check, dikonfirmasi benar kejadian itu ada. Orang ini bisa sampai kepada tahap yakin padahal hanya melalui kabar. Apalagi kalau yang melihat secara langsung kejadiannya, yakin gak ada kejadian? Aneh kan pertanyaannya justru kalau bagi yang melihat langsung, kamu yakin gak ada kejadian itu? Nanyakan ke saksi mata.
Kalau bertanyanya kepada yang tahunya hanya berdasarkan berita, yakin nggak? Dia mengatakan saya yakin 1000%. Di mana ya persen 1000 udah pas sasen per 100. Saya yakin 100% bisa mengatakan demikian, bagaimana? Kalau yang melihat langsung eta mah ainal yakin disebut nanti. Hakul yakin, ainal yakin bahasanya, melihat sendiri kejadiannya. Tapi kepada orang yang taunya hanya berdasarkan berita dari seseorang, bisa yakin. Syaratnya orang yang membawa beritanya ini tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Makanya kalau Al-Quran, Islam, yakin nggak benar, ya, yakin akan kebenaran Islam. Nah itu harus yakin dulu bahwa yang membawanya itu tidak pernah berdusta. Atau untuk hal ini dia tidak akan berdusta, gitulah. Kalau untuk tadi misalnya contoh mendapat berita tentang satu peristiwa, itu ya tabrakan, eta sirah jeung awak nepi ka pisah. Itu asirah jeung awak nepi ka pisah gitu. Nya nu hiji nu diomongkeun sirah teh sirah supir, ari awak keneknya eta mah tabrakan geus eta mah pisah nu eta mah. Nu dimaksud teh sirah sirah supir eta teh ari awak kenek, tabrakan itu nepi ka pisah teh sirah jeung awak. Nya pisah teh kudu nukan tabrakan teh mah. Ari pisah sirah kenek jeung awak teh sirah supir jeung awak kenek. Jadi bisa yakin meskipun hanya berdasarkan berita. Nah nanti kalau ke dalam masalah ini, yakin gak akhirat itu ada? Kalau Rasulullah itu kan pernah dibawa. Rasulullah SAW kan pernah dibawa. Karena surga dan neraka kan sudah ada. Ya, surga dan neraka itu sudah ada. Di mana surga yang disebut-sebut lah gitunya oleh Allah di dalam Al-Quran itu surga yang dulu Nabi Adam itu diusir dari sana, berarti surga itu sudah ada. Waktu Isra Mi'raj Rasulullah SAW itu oleh malaikat Jibril dibawa masuk ke dalam surga, dibawa masuk ke dalam neraka. Nah sementara kita mendengar surga itu dengan detil, kan Rasulullah menerangkan surga karena pernah melihat, pernah masuk. Dari luarnya seperti apa baru surga tanya, kemudian gerbangnya bagaimana, setelah masuk seperti apa, nah kan Rasulullah sudah. Nah sehingga ini di surat At-Takasur. At-Takasur itu kan awalnya Allah mengingatkan alhaqumut takasur. Ya, kalian manusia itu terus saja berlomba-lombanya itu dalam keduniaan. Sampai kapan manusia itu demikian? Hatta zurtumul maqabir, napi kapaehna. Sampai mati manusia itu terus saja berlomba-lombanya dalam urusan keduniaan. Nah, kemudian Allah menerangkan akibat dari hal seperti itu, yang seperti yang demikian itu bagaimana? Kala, jangan sekali-kali demikian. Saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Tayinu yadanya kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Bagaimana ilmal yakin deh? Tak melihat sendiri. Itu tadi beda dengan yang mendapat berita. Atau bagi manusia kan selama ketika masih di dunia kan ada alam barzakh, alam kubur, mahsyar, surga, neraka, kan baru berita. Tapi bisa yakin nggak? Bisa yakin nggak dengan kebenaran berita tersebut? Bisa. Bagaimana bisa yakin? Yang membawa beritanya nggak pernah berdusta. Kalau ainal yakinnya bagaimana? Itu teta ainal yakin di ayat tersebut, kala jangan sekali-kali demikian, jangan hayo karena urusan dunia hirup deh. Demi kapae, itu kan ayat itu kan demikian.
sampai mati terus saja hidupnya itu hanya berlomba-lomba ingin yang paling dalam urusan keduniaan. Kalla saufa ta'lamun, jangan sekali-kali demikian, nanti kalian akan tahu. Saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, ini pengulangannya taukid, penekanan. Lau, aduh makanya pakai lau dia, lau ta'lamuna ilmal yakin, andai kalian itu ta'lamuna taunya tentang hal tersebut itu ainal yakin mah harus sudah melihat sendiri. Ya summa la tarawunnal jahim, tak eta nu ainal yakin deh. Jadi seolah-olah ayat itu teguran, tamparan amat keras itu bagi manusia. Seolah-olah kalimatnya itu mengatakan apa, baru mau mengatakan oh iya percaya setelah melihat sendiri nerakanya. Ya, apa baru mau mengatakan percaya gitu tentang neraka itu setelah ainal yakin itu kan melihat sendiri nerakanya. Kayak Gus Didi itu kakara nya geningan geningan neraka teh panas sebal cek kalau tahu tiba heula kayak Gus di bejaan. La ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha. Ini berulang-ulang nih ya pakai summa, kalimat yang sama itu penekanan, teguran keras nih dari Allah. Ta'inal yakin begitu artinya setelah di sana nanti melihat neraka dengan mata kepala sendiri. Jadi seolah-olah ayat tersebut apa baru mau mengatakan percaya, baru mau percaya setelah melihat dengan mata kepala sendiri neraka itu seperti apa. Nya sok atuh jadian deui ka dunya moal atakasur. Weuh dunya nangis cek Allah geus pan kiamat teh atuh. Minta dikembalikan lagi ke dunia, ke mana atuh jang di dunia nangis dunya nangis pan basa kiamat geus dibubuk atuh. Nya ayakeun deui we cicing sia. Ayakeun deui cenah abdi bade soleh engke mah di dunya teh. Ganleng jelema tukang wadul. Nah, ini secara bahasa al yakinu fil lughah. Yakin menurut bahasa adalah al ilmul lazi la syakka ma'ahu. Ilmu, tahu, pengetahuan, tahu lah gitunya. Ilmu itu ya tahu lah gitunya. Tahu yang namanya berilmu artinya ada pengetahuan atau tahu tentang sesuatu. Nah, di mana tahu tentang sesuatunya itu la allazi la syakka ma'ahu, tanpa ada terselip katakanlahnya sedikit saja keraguan. Bulat total gitulahnya, tidak ada hal yang masih tercampur, masih tersisa, masih terselip keraguan, nggak ada. Yakin itu harus sudah benar-benar total. Kan yakin mah soal rasa kan ya rasa di dalam hati yakin mah. Nah kalau yakin itu artinya hatinya itu sudah bulat tentang sesuatu tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu 1000% tewe pokoknya malah percaya meyakini benarnya sesuatu. Tapi kan itu harus ilmu landasannya. Aneh kalau orang merasa yakin untuk sesuatu yang tidak jelas ilmunya, yakin bohong pasti. Orang yakin terhadap sesuatu gitu tanpa mengetahui, apalagi menguasainya, tanpa mengetahui, tanpa menguasai ilmunya, bisa yakin gitu dengan hal-hal yang itu yakin gitu, itu benar gitu, ragu kene di hati nanti. Tapi diyakini sebagai suatu kebenaran, suka bodor ari teu atuh. Makna secara bahasa juga sudah tidak masuk eta mah. Seperti apakah orang-orang jahiliyah dulu meyakini apa yang mereka anut, apa yang mereka yakini, yakini sihnya.
Mereka itu benar yakin gitu dengan apa yang mereka anut, mereka lakukan, mereka amalkan dari agama mereka? Wah, yakin benar. Mana buktinya kalau itu benar? Tak harus benar-benar ada burhan, ada bukti, ada data gitulah yang valid, yang otentik, baru bisa yakin. Hari hanya didapatkan secara turun-temurun tanpa ada kejelasan dasarnya apa, tapi yakin mustahil sebetulnya. Yakin bukan yang seperti itu. Jadi mereka itu hidup di dalam keraguan sebetulnya. Dan hidup di dalam keraguan itu tidak menyenangkan. Hidup di dalam keraguannya kalau ragu terhadap sesuatu tapi harus dilakukan, artinya melakukan sesuatu yang dirinya masih ragu, apalagi tentang benar salahnya. Itu benar salah, ragu ini tentang benar salah, tapi dilakukan. Tak orang jahiliyah dia mengatakan yakin ini yang benar, bohong biar bagaimanapun, yakin bukan seperti itu. Yakin itu adalah ilmu. Nah kalau tadi Al-Quran kan la roiba fihi, ilmu berarti jelas seluruhnya. Al-Quran mah la roiba, tidak ada sedikit pun, sekecil apapun, jenis apapun, macam bagaimanapun yang namanya ragu. Pokoknya tidak ada keraguan lah di dalamnya gitunya Al-Quran. Nah itulah ayat Al-Baqarah tel hudan lil muttaqin. Sehingga itu Al-Quran itu menjadi panduan, hudan, petunjuk, pedoman, pegangan, landasan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah sekarang yakin menurut istilah, itu baru mana bahasanya yang barusan. Jadi ini mah dalam rangka samakan dulu suaranya, ya mah gitu ya. Samakan dulu suaranya, yakin tenawan atuh. Kayak tawakal nuri weuh mah. Yakin mungkin makna yakin menurut bahasa Arab, yakin menurut istilah, karena kata yakin di dalam Al-Quran juga banyak digunakan. Nah yakin menurut istilah, kenapa perlu, ya kenapa harus ada makna yakin menurut istilah? Pokoknya makan menurut bahasa mah yakin mah tidak ada keraguan sedikit pun terhadap sesuatu, termasuk terhadap ajaran Islam, ya termasuk terhadap Al-Quran, termasuk terhadap ilmu itu yang diterangkan di dalam agama Islam. Di antara ilmu itu maksudnya kan ilmu tentang akhirat. Yang akhirat itu mulai dari ini kan, yang disebut akhirat itu kan mulainya dari setelah meninggal dunia masuk ke alam barzakh atau alam kubur, kemudian masuk lagi ke tahapan berikutnya alam mahsyar, terakhir itu di surga dan neraka. Nah yang menerangkan ilmu seperti itu dari mana? Yang menerangkan ilmu demikian itu siapa? Nah kata yakin sendiri saya sudah mencarinya gitunya. Saya sudah mencarinya di dalam Al-Quran. Kata yakin itu di dalam Al-Quran ada berapa ayat itu, ayat yang tentang yakin, bukan tentang yakin sih, menggunakan kata yakin itulah di dalam Al-Quran. Oke, sugan ayat kene. Sudah hilang ya, harus cari lagi. Ya. Di antaranya itu di surat Al-Baqarah ayat 5, ayat 4 kata yakin banyak. Ya rangkaiannya dari yang tadinya di ayat 2-nya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Itu jauh itu Al-Qur'an tadi ditunjuknya oleh Allah jauh. Itu tuh Al-Qur'an itu. La raiba fihi. Itu ilmu berarti tidak ada sembarang, tidak ada sekecil apapun keraguan di dalamnya. Dan di mana kan Al-Quran itu menjadi hudan, panduan, pegangan hidup, berarti panduan hidup, pegangan hidup orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang seperti apa? Allazina yu'minu, yu'minu didinya mah.
allazina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman tentang perkara gaib. Di mana perkara gaib ini banyak, Allah sendiri gaib bagi manusia. Makhluk gaib, wah kesana teh makhluk halus. Nah, kan berarti eta teh kan harus disamakan dulu suaranya. Eta teh ari kitu teh berarti samakan dulu suaranya. Ari gaib teh naon atuh? Kan beda persepsi. Nanti beriman kepada perkara gaib teh jadi beriman kepada tuyul, beriman kepada genderuwo. Nah, beriman kan kitu, berarti gaib. Ongko gaib tapi sok datang. Tapi bisa nampak aneh atuh lain ke gaib nu gitu mah. Beriman di sini menggunakan katanya yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada perkara gaib. Wallazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, yang menegakkan salat, wa yu'tunaz zakata, menunaikan zakat. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min rabbik. Nah, ayat keempatnya wallazina ini yang keempatnya nih, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika min rabbika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman tadi terhadap perkara gaib, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman, ini ayat keempatnya nih yang ada kata yakinnya nih. Dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, itu Al-Quran, agama Islam. Kan Allah menurunkan agama Islam melalui Nabi. Ya, agama Islam kan Allah turunkan melalui siapa? Data yang disebut beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, yaitu agama Islam. Wa ma unzila min qablik, dan agama-agama sebelumnya. Nah, iya ayat ini wabil akhirati, dan tentang akhirat hum yuqinun. Di sini menggunakan kata yakin, sebelumnya beriman atau percaya, anggaplah diterjemah bahasa Indonesianya, yaitu orang yang percaya tentang perkara gaib. Kemudian orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelumnya, hanya yang diturunkan sebelumnya. Nah, untuk akhirat di ayat ini wabil akhirati, dan tentang akhirat hum yuqinun, mereka itu yakin. Apa sih makna yakin? Tadi baru menurut bahasa. Yakin itu adalah ilmu yang bulat, artinya tanpa masih tersisa, mungkin bahasanya tanpa tersisipi, itu ragu sedikit saja. Artinya kalau masih ada ragu sekecil apapun, berarti belum yakin. Yakin itu harus ilmu secara total, sepenuhnya. Nah, di dalam ayat ini tentang akhirat, mereka itu yakin. Wabil akhiratihum yuqinun. Nah, artinya harus benar-benar tidak boleh ada ragu sedikit pun tentang kebenaran adanya akhirat. Nah, adapun nanti itu yakin itu rasa, bukan rasa percaya, rasa yakin. Itu adanya di dalam hati. Nah, itu harus betul-betul gitunya implementasikan kepada amalan nantinya. Amalan nanti akan gambarannya amalan itu adalah gambaran rasa yakin terhadap akhirat. Itu nanti amalan itu harusnya, berarti amalan harus menunjukkan, harus membuktikan apa yang diyakininya. Nah, tentang akhirat di sini nih ya, tentang akhirat mereka yakin. Di mana akhirat itu apa? Tadi lah mulai dari alam kubur, alam mahsyar, terakhir surga dan neraka. Nah, itu yang diyakininya. Nah, amalannya itu harus menunjukkan keyakinan yang demikian yang ada di dalam hatinya.
Kemudian kata yakinnya sendirinya itu ada di ayat berikutnya nih, di dalam Al-Qur'an ada 11 ayat seluruhnya. Berikutnya ada ayat-ayat yang di dalamnya ada kata yakin, itu ayat Al-Baqarah juga ayat 118. Kemudian Al-Maidah ayat 50. Kemudian surat An-Naml ayat 3. Sama ini di An-Naml ayat 3, wa hum bil akhirati hum yuqinun, yaitu yakin terhadap akhirat. Kemudian An-Naml ayat 82. Kalau di ayat 82 ini yakinnya terhadap ayat-ayat kami. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia terhadap ayat-ayat kami itu tidak yakin. Itulah ini ayat An-Naml ayat 82. Kemudian surat Ar-Rum ayat 60. Di dalamnya ada kata yakin ya. Surat Luqman ayat 4. Sama ini juga wabil akhirati hum yuqinun, yaitu terhadap akhirat mereka itu yakin. Kemudian ayat Sajdah ayat 24, Al-Jasiyah ayat 4, kemudian Al-Jasiyah ayat 20, dan terakhir yang ke-11 yaitu surat At-Tur ayat 36. Nah, seluruhnya ada 11 ayat di dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata yakin. Makanya perlu ada yakin menurut bahasa, yakin menurut istilah. Kalau yakin menurut bahasa mah lihatlah di kamus apa. Tapi kalau yakin menurut istilah artinya, nah yakinnya, kata yakin yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah makna syar'i disebutnya. Kalau apa namanya, biasanya seperti ini. Al yakinu lugotan teh makna bahasa. Al yakinu lugotan, satu lagi al yakinu syar'an, secara syar'i, makna syariat. Yakin menurut makna bahasa, yakin menurut makna syariat, menurut makna di dalam Islam itu yakin itu apa? Nah, sekarang ini makna yakin menurut istilah atau menurut syar'i. I'tiqadu syai'i annahu kaza la yumkinu illa kaza. Bahasa Arab, aduh ampun ini. Wa huwa mutabikun lil waqi'i ghairu mumkiniz zawal. Nah, itu yakin, kan beda definisinya. Tadinya kalau yakin menurut bahasa tadi al ilmu allazi la syakka ma'ahu. Tadi menurut bahasa demikian ya, contohnya pokoknya mengetahui sesuatu dan percaya 1000% lah gitu, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Apalagi kalau tahunya tentang peristiwa tersebut karena melihat sendiri, wah itu yakin pisan. Nah, sekarang secara istilah i'tiqadu syai'i, aduh apa ya i'tiqadu syai'i teh, bahasa orang mau yakini si i'tiqad teh. Percayailah, anggaplah kalau terjemah ya namanya terjemah kata lainnya. Mempercayai sesuatu annahu kaza, bahwa yang diyakininya itu memang demikian. La yumkinu ila kaza, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali demikian. Alah, teh bahasa Arab liar. Meyakini, mempercayai, apalah hanya bahasa lainnya atau selain yakin dan percaya apalagi. Bahasa Indonesia deui atuh dinaon teh, mempercayai sesuatu bahwa demikianlah adanya misalnya. Dan tidak ada kemungkinan lain kecuali demikian, itu yang dipercayai itu demikian. Wa huwa mutabikun lil waqi, dan yang dipercayainya itu memang sesuai dengan kenyataannya. Ya, sesuai dengan kenyataannya.
mutabikun lil waqi, sesuai dengan kenyataannya, ghairu mumkini zawal, dan tidak mungkin akan berubah apalagi hilang. Ayo makna secara istilah mah kudu balik hese gini kan menyamakan suara teh. Makna yakin menurut istilah adalah iya kesulitan deh terjemah harfiah jadi dari i'tikad saja. Jadi kalau di kita kan i'tikad dan niat deh pan beritikad baik karena sebelumnya juga memang sudah ada i'tikad buruk gitu kan. I'tikad bahasa Indonesia kan maksudnya jauh atuh ya teman. I'tikad bukan maksud. I'tikad ya itu meyakini sebetulnya. Meyakini sesuatu annahu kaza la yumkinu ila kaza. Meyakini sesuatu bahwa demikianlah adanya dan tidak mungkin tidak seperti itu, tidak mungkin tidak demikian. Dan itu memang sesuai dengan kenyataannya. Ghairu mumkini zawal, tidak mungkin berubah apalagi hilang. Ya gitu telah makna istilah mah jadi hese. Jadi hese itu nama yakin. Tapi tidak jauh dari mana bahasa tadinya disebut yakin mah harus ilmu dasarnya. Yang tidak ada keraguan sedikit pun yakin namanya. Wa inda ahlil haqiqah. Nah iya. Aduh, iya ilmu kebatinan teh ieu nerangkeun kitu jalikeun bahaya ieu teh. Ru'yatul iyani bikuatil imani labil hujjati wal bayan. Nah, eta mah ianya hanya sekilas saja nih yang ini. Melihat dengan jelas dengan kekuatan iman. Ru'yatul iyani bikuatil iman. Melihat dengan jelas dengan kekuatan iman. La bil hujjati wal bayani, bukan berdasarkan dalil atau penjelasan. Ada benarnya gitu tapi bahaya gitu. Kalau di ayatnya tadi kan wabil akhirati hum yuqinun, tentang akhirat mereka itu yakin. Kan tidak ada keraguan berarti benar-benar percaya gitulah 1000% ya dah benar akhirat itu. Wabil akhirati hum yuqinun. Seperti apa akhirat? Ya mulailah dari tadi alam kubur, alam mahsyar, surga dan neraka. Bisa tahu hal seperti itu kan berdasarkan penjelasan, karena ada penjelasan, karena ada yang menerangkan tentang alam kubur, tentang mahsyar, tentang surga, tentang neraka, dilandasi dengan dalil-dalil yang valid, ya, dalil-dalil yang pasti kebenarannya. Nah kemudian berdasarkan penjelasan hadisnya, kalau dalam hal ini Al-Quran menerangkan mahsyar, menerangkan surga, neraka seperti apa, berdasarkan penjelasan tersebut maka akan muncul gambaran. Maka akan muncul gambaran lah di dalam diri seseorang, oh surga itu seperti itu, oh neraka itu demikian, alam mahsyar itu bagaimana, itu akan ada di dalam benaknya gitulahnya, menggambarkan, di mana gambarannya ini berdasarkan penjelasan, lalu gambaran yang muncul itu tergantung kemampuan masing-masing menggambarkannya. Nah, hal itu apa yang tergambar oleh pikirannya itu, ru'yatul iyan itu akan terlihat dengan jelas bil iman, dengan kekuatan iman. Misalnya ya contoh waktu Rasulullah Isra Mi'rajnya dibawa akan masuk ke dalam surga, dan Rasulullah menerangkan di dalam surga itu aku melihat sebuah istana
Dan di pinggir istana tersebut ada seorang bidadari yang sedang wudhu. Coba gambarkan menurut kita seperti apa penjelasan tersebut. Ada sebuah istana yang seluruhnya dari emasnya, seluruhnya dari emas. Di pinggir istana tersebut ada seorang bidadari yang sedang wudhu. Kemudian ada yang bertanya, itu istana siapa? Itu istananya itu untuk Umar bin Khattab. Nah, coba itu gambarkan, penjelasan itu kita gambarkan. Nah, dengan keimanannya, dengan imannya, dengan keimanannya, maka itu akan tergambar dengan jelas. Jadi dah yakin makitu dah rasa makitu urusan dengan hawas. Al hawas tehnya gitulah apa yang tidak nampak dari manusia. Atau bahaya nanti bisi kieu. Bahayanya itu nih musyahadatul ghuyub bisofail qulubi bisofail qulubi wa mulahazatil asrari bimuhafazatil afkar, atau menyaksikan, melihat perkara gaib secara jernih, yang gaib itu terlihat. Nah, ini kan bahaya. Jangan-jangan diartikan yang gaib terlihat dengan mata lahir. Nah, itu bukan seperti itu maknanya. Yang gaib itu terlihat dengan jelas dengan mata batin. Jangan-jangan lagi itu tetap itu bahaya nerangkeun gitu teh ada bahayanya. Tapi dah kudu diterangkeun mah gitu. Jangan melihat wah mata batin saya bisa melihat malaikat. Aing salah deui wae atuh. Yakinnya itu hanya berdasarkan gambaran yang bisa ditangkap dan digambarkan oleh pikirannya, berdasarkan penjelasan. Kalau seolah-olah mata batinnya melihat malaikat dengan jelas seperti mata melihat benda yang nampak, tak jelas seperti itu mustahil. Hanya punya gambarannya saja. Malaikat itu diantaranya kan seperti ini penjelasan tentang malaikat, hanya beberapa saja nih. Malaikat itu makhluk bersayap. Kemudian malaikat maut kan kemarin-kemarinnya ketika datang mau mengambil nyawa atau ruh seseorang, orang yang mau diambil ruhnya, dicabut nyawanya itu sudah melihat malaikat maut yang mendatanginya. Dan malaikat maut itu ukuran fisiknya sejauh mata memandang, ya itu tinggal digambarkan saja, bukan jadi melihat seolah-olah seperti mata lahir melihat sesuatu yang nampak, mata batin melihat sesuatu yang gaib. Emang malaikat jadi jelas terlihat? Enggak sebetulnya. Apalagi melihat Allah, coba bagaimana? Kan Allah gaib, malaikat gaib. Kemudian apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang itu termasuk perkara-perkara gaib. Apa seseorang jadi bisa melihat itu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang? Kan enggak. Hanya berdasarkan gambarannya saja gitu. Surga seperti apa? Yang benar-benar pernah melihat itu hanya Nabi, pernah dibawa masuk ke dalamnya. Lalu beliau menjelaskan surga begini, ya silakan gitulah simpulkan, gambarkan, simpulkan masing-masing surga seperti apa. Bukan jadi benar-benar terlihat seperti Rasulullah yang sudah pernah ke sana. Berdasarkan penjelasan dari orang yang membawa beritanya, yaitu Rasulullah SAW, di mana beliau ini kan tidak pernah berdusta, bicara apapun, menerangkan apapun benar gitu Rasul. Bisa yakin? Bisa kan, tadi orang yakin bisa dengan melihat sendiri atau mendapat berita sih, tidak melihat sendiri, melihat berita, tapi bisa yakin itu karena orang yang membawa beritanya itu pasti menyampaikan yang benar, pasti kabarnya itu benar. Bisa yakin meskipun belum melihat sendiri,
Makanya di surat Al-Baqarah tadi wabil akhirati hum, bisa sampai yakin padahal belum melihat. Ya wabil akhirati, dan tentang akhirat mereka itu yakin. Nah kemudian Ibnu Mas'udnya mengatakan al yakinu al imanu kulluhu, paingan atuh kudu kitu heula deh yang nepi kana yakin nih. Al yakinu al imanu kulluhu, yakin itu kalau iman sudah sempurna. Saya yakin itu kalau iman sudah sempurna. Iman bulu kudu geus buleud kayak gitu, melonjong benjol gepeng boro-boro tapi karena yakin, dan itu nantinya akan tergambar pada amalannya. Kalau ditanya bisa saja kamu yakin akhirat itu ada, ya hari amal mana, amalnya tidak menunjukkan, amal tidak menampakkan rasa percaya. Jadi kalau yakin mah itu puncaknya rasa percaya gitunya, percaya. Kalau sampai kepada puncaknya itu yakin. Percaya tenepi karena yakin, berarti wabil akhirati hum yuqinun, tah tenepi kadinya mah. Karena eta indikasinya itu dari kalau tentang akhirat maka tentang amal nantinya. Nah itu tidak terlihat, tidak nampak pada amalannya sebagai orang yang benar-benar mempercayai adanya akhirat. Kalau bagi para sahabat, anggaplah ini contoh terbaik kan, mereka itu kan manusia terbaik. Kalau Rasulullah SAW selain ketika Isra Mi'raj dibawa masuk ke dalam surga, selain itu Rasulullah SAW tentang surga neraka ini oleh Allah pun suka ditampakkan, divisualkan, anggaplah ditampakkan. Jadi Rasulullah jadi benar-benar melihat dengan mata lahir. Di antaranya waktu kejadian gerhana itu kan Allah perlihatkan surga, Allah perlihatkan neraka. Bagi Rasulullah itu benar-benar terlihat seperti benda yang nampak gitu ya, surga neraka itu terlihat karena Allah memang memperlihatkan, Allah menampakkan. Tapi bagi para sahabat kan hal itu tidak pernah terjadi, tidak ada, dan memang Allah tidak pernah menampakkan surga neraka kepada selain Rasulullah SAW. Kepada para sahabat enggak. Tapi ini contohnya juga, ininya kebetulan ini contoh ini sih yang ingatnya, ada banyak hal yang seperti ini. Itu contohnya tentang Anas bin Nadhr yang dia itu salah seorang syuhada Uhud yang gugur di medan perang ketika perang Uhud. Waktu ikut perang Uhud dia begitu antusias, bersemangat ikut berperang. Ketika ditanya mengapa begitu antusias, begitu bersemangat, ini jawaban Anas bin Nadhr, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Tak rasa yakin nih. Aku sudah mencium aroma surga. Itu kan kiasan sebetulnya, emang iya tercium gitu dengan hidung, alat penciuman secara lahir. Seperti kita mencium aroma makanan misalnya kan tercium aromanya, atau mencium aroma yang tidak enak mungkin mencium bau bangkai atau apa, itu kan dengan penciuman lahir. Nah Anas bin Nadhr mengatakan seperti itu. Taeta itu gambaran dari rasa yakin. Kan surga memang wangi. Di antaranya ada hadis yang ini nih yang tentang wanginya surga ini. Perempuan yang tidak menutup auratnya itu tidak akan bisa mencium harumnya surga. Padahal aroma atau harumnya surga itu akan tersebar sampai sejauh entah sampai kemana itunya, aroma harumnya surga itu menyebarnya. Nah, perempuan yang tidak menutup aurat tidak akan bisa mencium aroma surga. Nah, Anas bin Nadhr ungkapannya tentang yakinnya tentang surga.
Dengan mengatakan demikian, dia bersemangat, antusias ikut perang Uhud, dan Allah takdirkan gugur di medan perang tersebut. Ketika ditanya mengapa mau itu ikut berperang, Anas bin Nadhr mengatakan, aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud. Itu gambaran dari rasa yakin, seolah-olah bukan sesungguhnya. Menurut pikirannya, menurut imajinasinya, surga itu harum. Udah meni asa gitu, becik urang meni asa kame ti ayeuna ge atuh seugitna surga teh. Itu berdasarkan indera penciuman. Kalau penglihatan berarti surga itu seolah-olah geus katingali surga teh. Surga itu sudah terlihat. Neraka itu sudah terlihat, bukan betul-betul terlihatnya. Bukan betul-betul jadi terlihat seperti bagi Rasulullah. Kalau bagi Rasulullah itu benar-benar terlihat dengan mata lahir, karena Allah yang menampakkan, Allah memperlihatkan. Para sahabat itu nggak pernah ada yang melihat surga, yang mendengar suara-suara di surga seperti apa, bagaimana gemuruhnya api neraka, nggak ada yang pernah mendengar bagaimana wanginya aroma surga. Tapi mereka, imajinasi mereka itu muncul dari rasa yakin dari dalam dirinya. Bisa yakin, bisa, meskipun tidak melihat, tidak mendengarnya, tidak mencium aromanya sendiri, tapi berdasarkan penjelasan bisa percaya sedemikian rupa, bisa percaya sampai kepada puncaknya rasa percaya. Seperti itu para sahabat. Kalau Anas bin Nadhr tadi contohnya, sekali ditinggalkan, pokoknya mau ikut perang karena sudah mencium aroma surga, segala-galanya dia tinggalkan untuk ikut berperang. Alasannya karena aku sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Ini bagi semua orang juga harus demikian sebetulnya. Dalam tanda kutip, tapinya kalau benar-benar surga itu sudah dalam tanda kutip terlihat, dalam tanda kutip terdengar, dalam tanda kutip tercium aromanya, tata yakin mah kudu pikadinya anyaan ku sakitu ge geus tara rayang dunya mah. Dan diantaranya kan Rasulullah menggambarkan demikian waktu Allah memperlihatkan surga dan neraka ketika sholat gerhana. Waktu Allah memperlihatkan surga, Rasulullah menerangkan di dalamnya itu surga itu taman yang indah banyak, itu pohon buah-buahan. Itu Quran juga ada yang menerangkan demikian. Dan aku melihat ada pohon anggur yang berbuah dan alaun. Alaun teh apa namanya? Anggur surga. Beda jeung anggur padadang ya. Anggur padadang mah berita wungkul itu yakin moal urangnya. Kebenarannya. Kalau aku ambil satu saja, itu satu butir, lalu aku bagikan kepada kalian, itu kan Rasulullah itunya mengatakan demikian. Kalau aku ambil satu saja anggur surga, lalu aku bagikan kepada kalian sekarang, artinya jadi secara zohirnya, jadi secara zohir, secara lahir. Rasa anggur surga itu bisa dirasa oleh lidah. Kalau aku bagikan kepada kalian sekarang, artinya para sahabat itu merasakan gitu secara anggur surga seperti apa. Kalian akan berkesimpulan yang pai hayeuna cek urang adunya mah umum. Adunya itu sudah. Dan enggak mesti demikian kan, makanya eta keyakinan mah harus dibangun berarti. Rasa percaya itu kan tadilah keyakinan kan puncaknya rasa percaya. Nah itu yang harus terus dibangun. Gimana setannya setan mah selalu kan berseberangan wae dah setan selalu berseberangan, setan selalu berseberangan, berbeda, kebalikan dari apa yang ditanamkan oleh Allah.
Kalau Allah menanamkan rasa percaya, rasa yakin, setan terus meniupkan keraguan-raguan. Oleh setan terus itu dihembuskan keraguan-raguan kepada manusia. Ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah tentang ilmunya yang diturunkan oleh Allah. Setan itu akan terus menghembus-hembuskan keraguan. Aduh, nu kedua tawakal. Wah, cukup waktu nanti. Tawakal lebih panjang. Ya, ayat ini kata yakinnya di dalam Al-Qur'an itu tadi ada 11 ayat. Ini yang paling populer lah, ada banyak yang tahu tak ayat namanya Al-Baqarah ayat 4 itu banyak yang tahu. Wabil akhiratihum yuqinun, tentang akhirat, terhadap akhirat. Di ayat tersebut Allah menggunakan kata yakin. Yakin itu apa? Inilah definisinya. I'tiqadu syai'i, mempercayai sesuatu, annahu kaza, bahwa apa yang dipercayainya itu memang gitu, memang seperti itu, demikian. La yumkinu ila kaza, tidak ada kemungkinan lain selain yang demikian. Wa huwa mutabikun lil waqi ghairu mumkiniz zawali, dan itu sesuai kenyataan. Ghairu mumkiniz zawali, tidak mungkin berubah, tidak mungkin tidak demikian. Apalagi tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan bohong pisan namanya. Ya kalau tidak ada berarti kan bohong pisan gitu ya. Ayah akhiratnya padahal nggak ada. Itu di sana ada tabrakan. Padahal nggak ada tabrakan sama sekali. Tata mah bohong pisan gitu, yang tidak ada disebut ada. Jadi ini mutabikun lil waqi, sesuai dengan kenyataannya. Artinya kenyataannya memang demikian. Jadi kalau wabil akhirati, tentang akhirat, benar akhirat itu benar. Kenyataannya memang demikian. Ya, yang pertama tentang keberadaannya, yakin nggak akhirat itu benar gitu, akhirat itu ada? Ya. Nah, kemudian berdasarkan penjelasan rincinya akhirat itu seperti apa sampai ke hal-hal mendetilnya juga memang demikian kenyataannya. Ya, termasuklah ini misalnya contoh mudahnya bahwa surga itu ada, ya. Terus surga itu bagaimana? Secara garis besar nikmat, gitulah surga makan. Secara garis besar hanya itu, nikmat surga. Kemudian neraka itu ada nggak? Ada. Bagaimana? Siksa, gitulah itu garis besarnya. Dan sesuai gitu kenyataannya memang demikian. Satu, tentang keberadaannya yang pokoknya seperti berita tadi itu di sana ada tabrakan, ada nggak kejadiannya, kan itu yang pokok. Kemudian setelah ada, bagaimana nih tabrakannya, bagaimana kondisi orang yang tabrakannya, kan itu penjelasan rincinya. Nah, yang pokok wabil akhirati hum yuqinun, terhadap akhirat mereka itu yakin, tentang keberadaannya saja dulu. Dan kemudian kan bahkan ada penjelasan rincinya tentang surga. Itu bilah contohnya ada taman, ada pohon-pohon, buah-buahan. Kemudian kalau di surat kemarin itu at-takwir gitunya, ada permadani, itu ada minuman keras yang tidak memabukkan. Nah, itu rinciannya. Nah, semuanya itu dipercayai, i'tiqadu syai'i annahu kaza, dipercayai bahwa memang demikianlah adanya, la yumkinu ila kaza, dan tidak ada kemungkinan selain yang demikian. Wa huwa mutabikun lil waqi, dan apa yang dipercayai itu sesuai dengan kenyataannya. Ghairu mumkiniz zawali, tidak mungkin berubah, hilang, apalagi sebetulnya tidak ada. Itu makna yakin secara
istilah. Nah, misalnya gitunya kita lihat ayat yang di Al-Baqarah ayat 4 tadi wa hum bil akhirati hum yuqinun. Artinya mempercayai akhirat nih, itu kodus syai'i itu berarti i'tiqadul akhirah, mempercayai tentang akhirat, annahu kaza, bahwa ya akhirat itu memang demikian, wala yumkinu ila kaza, dan tidak ada kemungkinan lain kecuali demikianlah ya, itu akhirat. Wa huwa muttabiqun lil waqi, dan itu sesuai dengan kenyataannya. Akhirat itu kenyataannya memang demikian. Ya, akhirat itu kenyataannya memang demikian, tidak mungkin ada perubahan, tidak mungkin apalagi hilang atau tidak ada sama sekali. Tapi ini yang lebih membantu, mungkinnya membantu. Makna secara bahasa tadi yakin itu adalah ilmu. Orang yakin harus ilmu landasannya. Kalau merasa yakin terhadap sesuatu harus ilmu landasannya. Allazi la syakka ma'ahu, allazi la syakka ma'ahu. Nah, di mana terhadap ilmu tersebut tidak ada sedikit pun gitulahnya keraguan yang masih nyelip di dalamnya, itu harus sudah tidak ada keraguan sekecil apapun kalau yang namanya yakin. Nah, kalau tadi secara makna istilah, misalnya kalau tentang akhirat, yaitu mempercayai tentang akhirat bahwa memang demikianlah yang namanya akhirat, dan sesuai kenyataannya, artinya aslina gitu tah neraka akhirat aslina gitu tah sesuai dengan kenyataannya, di mana hal ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah yang sudah pernah ke surga, Rasulullah pernah ke neraka gitu tah aslina. Apa yang disebut akhirat di sana gitu ada, mahsyar juga sama kan, Rasulullah sudah melihat mahsyar, Rasulullah sudah melihat, bahkan sudah melihat surga dan neraka. Aslina gitu artinya menurut apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Teta disebut muttabiqun lil waqi, sesuai dengan kenyataannya. Dan tidak ada kemungkinan tidak sama, artinya tidak mungkin tidak sama. Kalau dengan contoh lain tadi misalnya ada kejadian tabrakan, lalu ada orang yang membawa berita tadi ada tabrakan, bahkan dia menerangkan rinciannya. Rinciannya itu harus sesuai kenyataannya. Kalau tidak berarti kan tidak sesuai beritaannya kan. Kalau yang disampaikannya tidak sesuai kenyataannya, Nabi berarti di sana ada kebohongan. Nah, sementara Rasulullah SAW itu sebagai utusan kan juga sebutannya Nabi. Nabi itu artinya pembawa kabar, pembawa berita. Yang sifatnya kabar yang dibawanya itu pasti benar dan urusan besar gitu. Kita sebut Nabi itu pembawa kabar yang dibawanya itu pasti benarnya dan urusan besar. Artinya tidak ada yang bisa dianggap kecil, tidak ada yang bisa dianggap remeh kalau itu datangnya dari Nabi. Semuanya urusan besar. Meskipun untuk hal-hal kecil gitu kan, meskipun untuk hal-hal yang kecil tinggal bisa ada yang dianggap remeh kalau itu datang dari Nabi. Dianggap enteng, disepelekan. Terselah baru sepotong karena judulnya 2, al yaqinu wat tawakkal. Nah, nanti tentang tawakalnya berarti ini ya, apa itu tawakal? Sebelumnya kan ini dalam rangka samakan dulu suaranya. Yakin itu apa, tawakal itu apa? Nanti supaya utuh, supaya benar berarti kan menurut menurut ayat-ayatnya dulu. Nah, menurut ayat-ayatnya seperti ini yang menerangkan tentang yakin. Kemudian ayat-ayat yang menerangkan tawakal.
Ayatnya adanya di kitab Riyadhus Shalihinnya nya di bab ini ayat yang dimasukkan itu oleh Imam An-Nawawi, yaitu ada 1 Al-Ahzab 22, kemudian 2 ayat Ali Imran 173 174, kemudian Al-Furqan ayat 58, surat Ibrahim ayat 11, kemudian Ali Imran 159, At-Tolak ayat 3, dan terakhir surat Al-Anfal ayat 2. Itu ayat-ayat tentang dua hal tersebut, yakin dan tawakal. Ini ayat-ayatnya dulu oleh Imam An-Nawawi-nya dimasukkan ayat-ayat tentang yakin dan tawakal. Nah, setelah itu barulah kemudian disusul dengan hadis-hadis yang jumlahnya seluruhnya ada 11 nya di kitab Riyadhus Shalihinnya tentang yakin dan tawakal. Wareg lah sih gana. Wareg tentang yakin dan tawakalnya. Ayat-ayatnya tadi cukup banyak. Hadisnya kemudian ada 11 semuanya.